Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertemuan pada kali ini mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ini kami dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Kurniana Bektiningsih MPD yang saya hormati dan seluruh teman-teman Rombel A yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang model layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Arif Fahmi Tonga, NIM 140141921 sebagai pemateri 1 dan moderator. Yang kedua yaitu Nur Dewi Dea, NIM 140 NIM 1419001 sebagai penyaji 2. Yang ketiga yaitu Mega Pratiwi 140141910 sebagai penyaji ketiga. Langsung saja ke materi pada kali ini, yaitu peta konsep. Kami di sini akan membahas tentang yang pertama model layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yang kedua pendidikan atau sekolah inklusi, yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat pendidikan inklusi, yang keempat yaitu ciri-ciri pendidikan inklusi, yang kelima yaitu pelaksanaan layanan pembelajaran kelas inklusi, yang keenam yaitu model pendidikan inklusi, serta yang ketujuh yaitu metode pembelajaran sesuai dengan keterbatasan kemampuan anak, yang kedelapan yaitu implementasi inklusi, dan yang terakhir yaitu kurikulum dalam anak berkebutuhan khusus. Ya, lanjut langsung ke materi yang pertama, yaitu model layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu anak berkebutuhan khusus yang mengalami kecacatan fisik, yaitu tunanetra, tunarungu atau wicara, tunadaksa, tunamental, tunalaras, dan anak berbakat. Untuk mengenal lebih lanjut layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, terlebih dahulu akan diuraikan beberapa bentuk atau jenis layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus secara umum dan khusus. Setelah mengikuti uraian ini, diharapkan bagi saudara memiliki kompetensi untuk menjelaskan bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, yaitu di sini ada menurut Halalan dan Kaufman pada tahun 1991, yaitu bentuk penyelenggara pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ada berbagai pilihan. Yang pertama yaitu regular class only, kelas biasa dengan guru biasa. Yang kedua regular class with consultation, yaitu kelas biasa dengan konsultasi guru PLB. Yang ketiga yaitu internal teacher atau kelas dengan guru kunjung. Yang keempat resource teacher atau guru sumber, yaitu kelas biasa yang dengan guru biasa, namun dalam beberapa kesempatan anak berada di ruangan dengan guru sumber. Yang kelima yaitu pusat diagnostik prescription. Yang keenam yaitu hospital or home-based instruction, pendidikan di rumah atau di rumah sakit, yaitu kondisi anak yang belum memungkinkan untuk masuk ke sekolah biasa. Yang ketujuh yaitu self-contact class, kelas khusus sekolah biasa bersama guru PLB. Yang kedelapan yaitu special day school, sekolah luar biasa tanpa asrama. Yang terakhir yaitu residential school atau sekolah luar biasa berasrama. Itulah tadi model layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu ada yang namanya bentuk layanan pendidikan segresi, yaitu ada 4 bentuk pelayanan pendidikan dengan sistem segresi, yaitu yang pertama sekolah luar biasa SLB. Bentuk sekolah luar biasa merupakan bentuk sekolah yang paling tua. Bentuk SLB merupakan penyelenggaraan sekolah mulai dari tingkat persiapan sampai dengan dalam satu unit sekolah dengan satu kepala sekolah. Yang kedua yaitu sekolah luar biasa berasrama, yaitu merupakan suatu sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Peserta didik SLB berasrama tinggal,
di asrama. Pengelola asrama menjadi satu kesatuan dengan pengelola sekolah, sehingga SLB tersebut ada tingkat persiapan tingkat dasar dan tingkat lanjut serta unit asrama. Yang ketiga yaitu kelas jauh atau kelas kunjung. Ini adalah lembaga yang disediakan untuk memberi pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Penyelenggaraan kelas jauh kunjung merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka menuntaskan wajib belajar serta pemerataan kesempatan belajar. Yang keempat yaitu sekolah dasar luar biasa SDLB. Dalam rangka menuntaskan kesempatan belajar bagi anak kebutuhan khusus, pemerintah mulai Pelita 2 menyelenggarakan sekolah dasar luar biasa SDLB, merupakan unit sekolah yang terdiri dari berbagai kelainan yang dididik dalam satu atap. Dalam SDLB terdapat anak tunanetra, tunarungu, tunagrita, dan tunadaksa. Nah, selanjutnya ini masuk ke materi selanjutnya, yaitu pendidikan atau sekolah inklusi, yaitu konsep inklusi di mana sistem suatu institusi atau lembaga yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Selain itu, integrasi lebih berfokus pada kurikulum dan diatur oleh guru, sedangkan inklusi berpusat pada siswanya dan berkembang interaksi yang komunikatif dan dialogis. Dari uraian tersebut sesungguhnya dikemukakan bahwa konsep inklusi lebih menekankan pada upaya berkebutuhan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi menurut Sapon Sevin dalam O'Neill-nya pada tahun 1994 dan 1995 didefinisikan sebagai suatu sistem pelayanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus perlu adanya restrukturisasi di sekolah sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan bagi setiap anak. Nah, selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh materi kedua dan materi ketiga. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan manfaat pendidikan inklusi. Yang pertama yaitu mengenai tujuan pendidikan inklusi. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, sosial, ekonomi, mental, kecerdasan, dan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Selanjutnya yaitu mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminasi bagi semua peserta didik. Dan tujuan pendidikan inklusi yang terakhir yaitu menjelaskan bahwa pendidikan untuk semua tanpa terkecuali. Semua anak bisa menikmati pendidikan yang sesuai dengan potensinya. Manfaat pendidikan inklusif yaitu membangun kesadaran dan konsensus pentingnya pendidikan inklusif sekaligus menghilangkan sikap dan nilai yang diskriminatif. Kemudian melibatkan dan memperdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi semua anak pada setiap distrik dan mengidentifikasi alasan mengapa mereka tidak sekolah. Manfaat pendidikan inklusif yang terakhir yaitu mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap akses dalam pembelajaran. Kemudian melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak. Materi selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu anak berkebutuhan khusus bersama-sama dengan anak rata-rata lainnya. Kemudian, setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang layak, menantang, dan bermutu. Selanjutnya, setiap anak memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Kemudian, yang terakhir, sistem pendidikan menyesuaikan dengan kondisi anak. Kebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan khusus, yaitu yang pertama, individual difference. Manusia diciptakan Tuhan berbeda-beda, memiliki kapasitas intelektual, sosial, fisik, suku, agama yang berbeda, sehingga memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Kemudian yang kedua,
potensi siswa akan berkembang optimal dengan adanya layanan pendidikan khusus. Dan yang terakhir yaitu siswa anak berkebutuhan khusus akan lebih terbantu dalam melakukan adaptasi sosial. Materi selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan layanan pembelajaran kelas inklusi. Pelaksanaan layanan pembelajaran di kelas inklusi bisa diterapkan melalui beberapa model kelas, yaitu yang pertama, kelas reguler. Model kelas reguler, anak berkebutuhan khusus belajar dengan anak lain sehari penuh di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Kemudian model yang kedua yaitu kelas reguler dan dengan klaster. Model kelas reguler dengan klaster adalah anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain di kelas reguler dengan sekelompok khusus. Kemudian model yang ketiga yaitu kelas reguler dengan PAL-out. Model kelas reguler dengan PAL-out adalah anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber belajar untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Kemudian model yang selanjutnya yaitu kelas reguler dengan klaster dan PAL-out. Model kelas reguler dengan klaster dan PAL-out adalah anak berkebutuhan khusus belajar dengan anak lain di kelas reguler dengan kelompok khusus dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber belajar dengan guru pembimbing khusus. Kemudian model yang selanjutnya yaitu kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Model kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian adalah anak berkebutuhan khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain di kelas reguler. Kemudian model selanjutnya yaitu kelas khusus penuh. Model kelas khusus penuh adalah anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas pada sekolah reguler. Model pendidikan inklusi dibagi menjadi dua. Yang pertama, model inklusi penuh atau full inclusion. Model ini menyertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk menerima pembelajaran individual dalam kelas reguler. Yang kedua yaitu model inklusif parsial. Model parsial ini mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus dalam sebagian pembelajaran yang berlangsung di kelas reguler dan sebagian lagi dalam kelas full dengan bantuan guru atau pendamping khusus. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran sesuai dengan keterbatasan kemampuan anak. Habituasi anak tunarungu dengan mengembangkan strategi pola anak dalam belajar, komunikasi, penyesuaian, psikologi anak. Nah, menurut Stephen On, tahun 1967 mengemukakan bahwa pemakaian kombinasi metode dengan dapat meningkatkan pencapaian pendidikan umum, kemampuan membaca, ujaran, dan kemampuan bahasa tulis dan kematangan sosial. Penguasaan kemampuan dalam berbicara dengan menggunakan metode kombinasi isyarat dan oral. Nah, untuk modifikasi perilaku anak tunagrahita dengan memberikan terapi perilaku, terapis harus memiliki sikap penerimaan secara hangat, antusias tinggi, ketulusan, dan kesungguhan. Metode ini juga digunakan dengan bermain, namun dalam permainan anak tunagrahita bukan sekedar bermain. Terapi permainan yang diperuntukkan anak tunagrahita memiliki terapi yang berbeda dan permainan tidak sukar. Beberapa nilai yang penting dari bermain bagi anak tunagrahita antara lain, yang pertama, pengembangan fungsi fisik, yang kedua, pengembangan psikomotorik, yang ketiga, pengembangan daya khayalan, yang keempat, pembinaan pribadi, yang kelima, pengembangan sosialisasi, dan yang keenam, pengembangan intelektual. Selanjutnya, metode pembelajaran sesuai dengan keterbatasan kemampuan anak. Selanjutnya yaitu metode belajar anak tunanetra.
Pembelajaran anak tunanetra menggunakan huruf Braille yang terdiri dari titik-titik yang ditimbulkan dan dibaca dengan jari-jari. Huruf Braille tersebut tersusun dari 6 buah titik, 2 dalam posisi vertikal dan 3 dalam posisi horizontal. Semua titik yang ditimbulkan dapat ditutup dengan jari-jari. Selanjutnya, rehabilitas untuk anak tunadaksa yang dilakukan guru untuk anak tunadaksa dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan, baik bimbingan personal maupun vokasional, mengusahakan pengobatan dan terapi semaksimal mungkin, mencari alat bantu untuk protes atau yang akan dapat membantu meringankan hambatan yang disebabkan oleh ketunaan seperti tangan dan kaki palsu dan sebagainya. Selanjutnya, metode belajar untuk anak tunalarasa. Dengan pengembangan kreativitas anak, lebih banyak aktivitas konsisten guru, tidak terlalu kaku, disiplin, sekolah yang baik, metode yang mengembangkan keterampilan anak, serta hubungan sosial yang baik antara guru dan anak menurut Effendi tahun 2008. Selanjutnya, implementasi inklusi. Pendidikan inklusi sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari program mainstream yang sudah beberapa dekade ini diterapkan secara luas oleh para pendidik dari berbagai negara untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Meskipun orientasi dan implementasinya berbeda, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam implementasi pendidikan inklusif. Beberapa faktor yang dimaksud menurut Skorjen Mariam D. tahun 2003, yang pertama yaitu kebijakan hukum, undang-undang ekonomi, yaitu perlunya adanya undang-undang khusus yang mengakomodasikan kepentingan anak berkebutuhan khusus serta dukungan dana dalam implementasinya. Yang kedua yaitu sikap, pengalaman, pengetahuan, yaitu berkenaan dengan pengakuan hak anak serta kemampuan dan potensinya. Yang ketiga yaitu kurikulum lokal, regional, dan nasional. Yang keempat, perubahan pendidikan yang potensial. Inklusif harus didukung oleh reorientasi di lapangan dalam bidang pendidikan, guru, dan penelitian. Yang kelima, kerjasama lintas sektoral. Yang keenam yaitu adaptasi lingkungan dan pencintaan lapangan kerja. Selanjutnya yaitu kurikulum dalam anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dalam pembelajaran inklusif, model kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu duplikasi kurikulum, yakni anak berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum yang tingkat kesulitannya sama dengan siswa rata-rata atau reguler. Yang kedua yaitu modifikasi kurikulum, merupakan kurikulum siswa rata-rata atau reguler disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan potensi anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, substansi kurikulum, merupakan beberapa bagian kurikulum anak rata-rata ditiadakan dan diganti dengan yang kurang lebih setara. Yang keempat, opsi kurikulum, merupakan bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditiadakan total, memungkinkan bagi anak berkebutuhan khusus untuk dapat berpikir dengan anak rata-rata. Sekian, terima kasih.